Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas beberapa hal yang sering dilakukan oleh nasabah ketika dalam keadaan menunggak. Ada 5 hal penting penyebab gagalnya komunikasi dengan bank sehingga berujung pada lelang. Jadi kita akan bahas 5 hal tersebut. Jadi agar kesalahan ini tidak terulang pada Bapak Ibu yang saat ini mungkin baru saja mulai menunggak karena berbagai hal alasannya. Pertama, Bapak Ibu, pertama adalah ketika kita menunggak, seringkali kita justru malah menghindar. Ketika petugas datang, nggak mau menemui, di WA nggak mau balas, di telepon nggak ngangkat, dan sebagainya. Nah, ini fatal. Padahal dengan membangun komunikasi itu berarti Bapak Ibu akan membangun sebuah komunikasi yang baik dengan petugas bank atau dengan bank, sehingga bank tahu permasalahan yang kita hadapi, sehingga diharapkan bank juga mau peduli, mau membantu problem-problem yang kita sedang alami. Jadi tidak boleh menghindar. Kalau datang temuin, kalau WA dia balas, kalau telepon diangkat, dan kalau perlu justru belum ditagih, belum didatangi, kita datangi banknya. Kita sampaikan permasalahannya, kita sampaikan keluhan-keluhan kita yang menyebabkan kita tidak dapat mengangsur. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah tidak membangun komunikasi. Tidak membangun komunikasi artinya ketika kita sedang bermasalah, kita hanya fokus ke masalah kita. Sementara kita punya hubungan dengan bank yang cepat atau lambat bank pasti akan tahu permasalahannya. Bank akan kena imbasnya. Pada saat bisnis kita bermasalah, misalnya pasokan bahan baku yang sulit, kemudian banyaknya piutang tidak tertagih, kemudian juga adanya kendala-kendala menyangkut regulasi pemerintah yang berdampak pada proses produksi maupun proses pemasaran. Itu harusnya kita komunikasikan jauh sebelum kredit kita bermasalah, jauh sebelum kita menunggak. Kita komunikasikan dengan bank sehingga bank tahu di depan itu apa yang akan terjadi, di depan itu potensi apa yang akan terjadi. Bahkan dengan mengkomunikasikan dengan baik, berpotensi bank akan membantu mencarikan solusi. Jadi bukan malah diam-diam saja, bukan malah tidak mengkomunikasikan sehingga tiba-tiba menunggak, sehingga tiba-tiba bank kaget ada apa menunggak yang semula lancar. Nah, itu pentingnya membangun komunikasi. Membangun komunikasi bisa melalui surat menyurat, bisa melalui WA dan sebagainya. Yang penting apa yang menjadi kendala saat itu mulai dikomunikasikan. Walaupun saat itu belum menunggak, walaupun saat itu tidak berimbas secara langsung secara finansial terhadap bisnis Bapak Ibu. Begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak punya rencana yang jelas. Tidak punya rencana yang jelas terhadap apa yang akan dilakukan, terhadap apa yang sudah terjadi, terhadap permasalahan kredit macetnya, apa yang mau dilakukan. Apakah Bapak Ibu akan menjual aset? Apakah Bapak Ibu akan merubah strategi bisnisnya? Atau apakah Bapak Ibu akan mengalihkan pengadaan bahan bakunya dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu perlu mempunyai perencanaan yang jelas gitu. Dengan kendala-kendala yang ada, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikomunikasikan, sehingga Bapak Ibu di mata bank dianggap bahwa Bapak Ibu menguasai permasalahan yang ada. Bapak Ibu dianggap dalam hal bisnis ini, Bapak Ibu dianggap cakap mengelolanya. Kalaupun kemudian ada permasalahan, kalaupun kemudian menunggak, itu akan dianggap sebagai bagian dari resiko bisnis yang oleh bank dianggap tidak perlu mengarah penyelesaian secara saluran hukum atau melalui lelang. Jadi kalau kita dianggap kreditnya macet karena resiko bisnis, maka kecil kemungkinan akan diselesaikan melalui saluran lelang gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak punya atau sayang untuk menjual aset. Sayang untuk menjual aset sehingga ketika kita dalam keadaan kredit macet, ini yang sering kita temui ya, udah nggak bisa ngangsur, kemudian juga hasil usaha sudah tidak bisa diandalkan, tapi sayang untuk menjual aset.
Nah, ini kesalahan fatal yang keempat. Kalau kira-kira Bapak Ibu sudah tidak mampu mengangsur, kalau Bapak Ibu menganggap hasil usaha sudah tidak bisa lagi diandalkan untuk mengangsur, untuk mengembalikan pinjaman, maka pertimbangan untuk menjual aset. Seringkali saya dapatkan orang konsultasi, sementara hasil usahanya sudah turun drastis, sudah tidak bisa untuk mengangsur. Bahkan jangankan mengangsur, untuk menutup biaya operasional saja tidak bisa. Tapi yang terjadi bukannya memikirkan bagaimana menjual aset, tapi hanya sekedar bingung. Nah, ini nggak jelas. Sementara kita menunggaknya sudah semakin besar dan hasil usaha juga sudah tidak bisa diandalkan, tapi menjual aset juga tidak dilakukan. Ini fatal. Saya sudah jelaskan di konten saya sebelumnya. Ketika Anda menunggak, ketika Anda tidak punya perencanaan yang jelas terhadap penyelesaian kredit bermasalah Anda, pasti akan berujung pada lelang. Karena bank tentu akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa kredit macet Bapak Ibu itu tidak bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, karena jual aset pun sayang. Kemudian menunggaknya juga semakin besar, berpotensi menjadi kredit macet berkepanjangan. Maka bank akan menyimpulkan bahwa ini harus diselesaikan melalui lelang. Itu yang bahaya. Saya sudah ingatkan, kalau sampai Anda dilelang, ruginya 4. Ya. Pertama, reputasi. Kedua, harga diri. Ketiga, nilai lelang pasti di bawah harga pasar. Keempat, pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya akan dipungut semua. Itu kerugian yang harus Bapak Ibu derita. Makanya jangan sampai ke lelang. Kalau Anda sudah tidak mampu membayar, kalau memang usahanya sudah tidak lagi seperti dulu, tidak bisa diandalkan untuk mengangsur, maka pertimbangkan menjual aset. Sebaik-baiknya adalah orang yang menyegerakan melunasi hutangnya. Itu yang keempat. Dan yang kelima, tidak punya strategi. Ya, tidak punya strategi. Nah, ketika Anda sudah menunggak, ketika Anda sudah tidak lagi bisa mengandalkan dari hasil usaha untuk membayar, ketika menjual aset pun saat ini tidak segera laku karena berbagai hal, mungkin karena kondisi ekonomi sehingga kita jual aset nggak laku-laku, dan Bapak Ibu juga sebenarnya sudah beriktikat baik untuk melunasi hutangnya melalui menjual aset, tapi ternyata aset juga tidak mudah menjual, tidak mudah dijual, sementara bank tidak mau peduli, tidak bisa dikompromi lagi, kemudian malah mengarahnya kepada lelang. Maka Bapak Ibu harus punya strategi. Kalau sudah kondisinya seperti ini, bank sudah menekan dan sudah mengancam sedang dalam proses lelang, itu tanda-tandanya banyak ya, adanya SP1, SP2, SP3, adanya petugas menyampaikan ini sedang dalam proses menuju lelang, mereka melakukan survei analisa jaminan ulang gitu dan sebagainya. Itu tanda-tanda Bapak Ibu sudah sedang mengarah kepada lelang. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, Bapak Ibu bukan diam-diam baik, bukan diam-diam saja, pikirkan perlawanannya. Jangan cuman bingung gitu ya. Kalau Anda sudah nggak bisa bayar, Anda tidak lagi bisa menyelesaikan masalahnya dengan menjual aset karena asetnya belum laku, maka bikin perlawanan, pakai strategi, bikin aset Anda tidak laku di lelang, bikin aset Anda tidak menarik untuk dilelang, gitu ya. Terserah bagaimana caranya, karena yang namanya lelang menjadi menarik bagi peserta lelang bila satu, tempatnya strategis, dua, harganya di bawah harga pasar, ketiga, tidak dalam penguasaan 24 jam. Nah, kalau tiga itu terpenuhi, pasti lelang banyak peminatnya, ya. Nah, kalau kondisinya udah seperti itu, bikin perlawanan, bikin strategi, bikin aset Anda tidak menarik untuk pembeli lelang. Jadi, punya strategi. Jangan diam-diam baik. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.